Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuwangi, Ibu Sani Rahimah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Banyuwangi selaku peserta diseminasi budaya positif. Baik, pada kesempatan kali ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wiwin Winarso selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Sani Rahimah SPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 3 Banyuwangi. Nah, yang sangat kami banggakan, ini ada 4 calon guru penggerak ya untuk angkatan berapa Mbak Win? 10. SMP Negeri 3 Banyuwangi patut berbangga karena untuk angkatan 10 ini memiliki 4 CGP, diantaranya adalah Pak Wiwin Winarso, kemudian Bu Prasmarani Wigati, Ibu Eka Natalia, dan Bu Ismi Arofah. Alhamdulillah pada kali ini berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, yang pertama kami mohon maaf, ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah, beliau tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena harus mengikuti diklat PNS di Litjen, tugas dari pemerintah daerah kabupaten. Ada beberapa hal yang tadi dipesankan kepada kami selaku waka. Yang pertama adalah apresiasi yang luar biasa diberikan kepada sekolah. Pada kesempatan kali ini CGP angkatan 10 ini, nah pada sesi ini Pak Wiwin ya, Pak Wiwin akan berbagi tentang diseminasi budaya positif. Nah, ilmu yang sudah didapatkan Pak Wiwin di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, ini akan ditularkan kepada teman-teman yang belum bisa mengikuti PGP. Nah, kenapa Bapak Ibu dilihat bahwa namanya belajar itu sepanjang hayat? Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja ya. Bapak Ibu, berarti kalau saat ini Pak Wiwin ini akan berbagi, bukan Pak Wiwin sebagai orang apa ya istilahnya, bukan guru, tetapi kita di sini adalah belajar dan juga berbagi. Kemudian Bapak Ibu, peningkatan sumber daya manusia bisa dilaksanakan seperti ini. Ketika kita saling memberikan ilmu, kita berbagi pengalaman, ini kan nanti menambah potensi kita, kompetensi kita terhadap pedagogi, terhadap keterampilan mengajar dan sebagainya. Nah, kenapa kok ini menurut saya sangat penting gitu? Budaya positif ini sangat penting karena kalau kita berpijak pada rapor pendidikan kita tahun kemarin, rapor pendidikan kita tahun kemarin itu yang menurun ada pada disiplin positif. Jadi disiplinnya siswa. Makanya ini perlu, sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mempelajari di PMM, tetapi ini akan diluruskan
ditegaskan lagi, akan diperkuat lagi oleh pemahaman Pak Wiwin setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Kenapa harus disiplin positif? Bagaimana penerapannya? Bagaimana strategi yang akan dilakukan seorang guru? Silahkan nanti Bapak Ibu mengangsu kawruh kepada Pak Wiwin. Kemudian yang ketiga, membudayakan sekolah dalam rangka ramah anak. Panjenengan kan sudah masuk di dalam TPPK ya, untuk menuju SRA, sekolah ramah anak. Sehingga dengan adanya kegiatan diseminasi ini memperkuat kita bagaimana cara yang tepat untuk memperlakukan anak secara ramah, ya kan, dari hati dan juga memanusiakan manusia. Intinya itu Bapak Ibu. Luar biasa kami katakan, apalagi SMP Negeri 3 Banyuwangi ini sebagai sekolah penggerak, selain itu juga memiliki 6 alumni guru penggerak, dan sekarang kita punya 4 calon guru penggerak. Semoga nanti teman-teman yang lain yang belum masuk di dalam PGP termotivasi, dan apa yang sudah didapatkan di PGP bisa menjadi inspirasi. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu teruslah belajar, karena belajar itu bisa dilakukan sepanjang hayat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sani Rahimah atas sambutan dan motivasinya kepada kami semua. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara inti kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Wiwin Winarso SPDI. Bapak Wiwin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Eka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sani Rahimah PD selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini berhalangan hadir, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir yang sudah meluangkan waktunya. Semoga hadirnya teman-teman di sini akan bernilai pahala dan akan membawa perubahan untuk sekolah kita semuanya. Amin. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya teman-teman, mari kita senyum dulu selama 30 jam. Maaf, 30 detik ya. Iya, 30 detik, mohon maaf, 30 detik. Kan satu hari itu 24 jam ya, Ibu, melebihi kapasitas berarti. Oke. Yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Senyumnya Pak Agus gimana? Kok mulai tadi? Ya, terima kasih Pak Agus. Senyumnya Bu Tani juga sudah. Bu Meta, senyumnya di mana itu? Ya, itu juga. Terima kasih, senyumannya pasti dapat hasil pahala juga. Kita mulai. Ya, selanjutnya mari dalam forum ini kita buat kesepakatan dulu, yakni kesepakatan itu bisa dicontohkan, bisa dilihat dalam gambar di depan Bapak Ibu, yakni misalkan ini kita tidak ada kata-kata yang negatif. Kita lihat setelah kita amati, yang pertama menghargai dan menghormati pendapat siapapun. Dari sini sudah nampak kegiatan atau budaya positif yang Bapak Ibu bisa lihat, menghargai dan menghormati pendapat siapapun. Jadi dalam forum ini nanti kita menghargai, saling menghormati siapapun yang berpendapat. Kemudian ketika temannya berpendapat, maka yang lain mendengarkan. Ini contohnya kesepakatan forum destinasi kita. Kemudian aktif dalam kegiatan ketika ada pertanyaan, kemudian ada jawaban juga.
namanya aktif. Kemudian tidak bicara sendiri Bapak Ibu. Kalau bicara sendiri itu namanya apa Bapak Ibu? Bayangkan bicara sendiri. Berarti apa? Nah, ini Bapak menyampaikan. Sutris, selanjutnya saya akan kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah menemukan kita, mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu yang tujuannya yakni materi disiplin positif yang tidak lain gunanya, manfaatnya nanti bisa kita implementasikan untuk sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Dan salam bahagia sahabatku semuanya. Bapak Ibu, sebagai guru, guru yang baik itu bagaimana sih? Guru yang baik itu harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kalau seorang guru sudah mampu mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah, maka dia termasuk guru yang di level guru yang baik. Terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, coba apa yang terbesit dalam pikiran jenengan? Apa itu budaya positif? Mungkin bisa saya tanyakan pada Ibu Rani, nggih. Monggo budaya positif itu napa? Terima kasih Pak Win, izin belajar menyampaikan. Menurut saya disiplin positif itu sesuatu yang dilakukan dalam upaya menuju ke perubahan yang lebih baik lagi. Jadi menjadi sebuah budaya yang menjadi kegiatan yang baik dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi, sehingga yang awalnya mungkin dipaksa kemudian hingga terpaksa akhirnya terbiasa dan menjadi budaya. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rani atas paparannya, sangat luar biasa sekali terkait budaya disiplin positif. Kita mudah-mudahan bisa setelah ini kita bisa melaksanakan budaya positif di lingkungan kelas kita, terutama pada anak didik kita. Jadi seorang guru yang baik adalah dia bisa memiliki atau mengamalkan dalam kehidupan di sekolah berbudaya positif. Apa saja konsepnya ini? Jadi yang pertama disiplin positif. Seorang guru harus memiliki disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nanti akan saya paparkan di sini. Jadi keenam inti konsep ini akan saya paparkan pada pertemuan siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita ke disiplin positif dulu. Sudah dijabarkan tadi apa itu disiplin positif. Disiplin itu artinya kan tadi kita sampaikan belajar untuk melakukan hal-hal yang baik yang dari awal tidak baik untuk dirubah menjadi yang lebih baik. Contohnya disiplin yang ada di sekolah kita ini sudah kita amalkan, sudah kita praktekkan, di mana anak-anak datang itu disambut oleh guru-guru sekolah. Jadi termasuk disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, untuk hadir ke sekolah lebih awal, tidak melebihi jam yang telah tetapkan di sekolah, misalkan jam 7. Selain itu, disiplin positif juga menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
sekarang kita dengar kata-kata nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang terbesit dalam Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan ini? Bisa mohon disampaikan apa itu nilai kebajikan, Ibu Sani? Nilai kebajikan itu mungkin ya Pak Win ya, sepengetahuan saya nilai-nilai yang baik apa gitu ya Pak Win ya, yang sekiranya merupakan sepakati bersama apa gitu Pak. Ini pemahaman saya dari luar ya, karena saya kurang paham ini Pak Win. Kasih tepuk tangan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang bernilai positif, bernilai baik yang akan diterapkan kepada anak kita di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kita. Kemudian disiplin positif ini berarti juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi segala apa yang dilakukan oleh kita, oleh anak kita ini bisa terkontrol melalui disiplin positif. Contohnya ketika anak-anak melaksanakan jadwal sholat duha yang diadakan sekolah kita ini, ketika anak-anak memiliki disiplin positif sudah dalam dirinya, maka mereka akan hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka disiplin dan mengikuti kegiatan sholat duha tanpa ada hal-hal yang negatif, maksudnya itu terlambat. Jadi dalam disiplin positif itu dapat membuat murid paham dan sadar berdasarkan motivasi internal dalam dirinya. Dia sadar, saya ini hadir untuk sholat duha di pagi hari agar saya menjadi orang yang baik, supaya diri saya jadi orang yang soleh-soleha, supaya saya selamat dunia akhirat dan sebagainya. Itu dalam diri kita, bukan karena paksaan. Jadi mereka hadir ke sekolah, hadir belajar ke sekolah atau sholat duha itu bukan karena paksaan, bukan karena minta pujian dari gurunya, ataupun karena takut dihukum oleh guru piket sekolah. Begitu Bapak Ibu terkait masih disiplin positif. Kemudian saya akan memaparkan sedikit tentang 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila kita sudah tahu, kita sudah hafal semuanya, nggih Bapak Ibu nggih, hafal nggih? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terutama sapi aku berkata semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan profil pelajar Pancasila yang sangat luar biasa ini bagi saya dan mungkin bagi semua guru yang se-Indonesia ini, di mana anak apabila memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat luar biasa sekali. Sudah beriman, sudah percaya kepada neraka surga, percaya dengan dosa dan pahala. Kemudian dia bertakwa dalam artian menjalankan segala perintah Tuhan. Kemudian selain menjalankan perintah juga menjauhi larang-larangnya. Sangat luar biasa sekali ini anak
remaja, murid yang luar biasa sekali yang ini Bapak Ibu. Jika mereka memiliki iman dan takwa. Karena iman dan takwa ini merupakan tiket untuk menuju surganya Allah SWT. Kemudian sudah beriman, bertakwa, tambahin berakhlak mulia. Oh, sangat luar biasa sekali. Sudah ini saja sudah cukup saya rasa. Tapi ditambah dengan dunia. Oke, seperti itu, berkebinekaan global, ya, tidak membeda-bedakan tentang teman-temannya, tentang suku, ras, agama, berkebinekaan. Kemudian gotong royong, selalu suka bekerja sama dalam diri siswa kita. Bayangkan kalau punya anak siswa suka gotong royong, semua akan menjadi apa Bapak Ibu? Indah. Selain indah, jawabannya yang lain mungkin semua akan menjadi cepat terlaksana, jadi ringan, cepat, ringan, indah, dan sebagainya. Kemudian dalam diri anak punya jiwa mandiri, tidak merepotkan orang lain sebelum dia tidak bisa. Dia akan mencoba untuk mengoptimalkan kekuatannya, mandiri dalam mengerjakan apapun. Ketika dia bisa, baru dia akan minta bantuan pada orang lain. Bergotong royong, kerjasama. Kemudian kreatif. Dia tidak hanya menjalankan, menyelesaikan suatu masalah itu dalam satu cara. Kreatif sekali dia. Dia tidak bisa cara ini, cara yang A, B. Tidak bisa cara B, cara C, dan seterusnya. Kreatif sekali. Mengerjakan apapun dia kreatif. Banyak modelnya gitu. Bernalar kritis, berpikirnya tidak sempit. Jadi apabila kita memiliki murid yang berprofil pelajaran Pancasila yang bisa Bapak Ibu lihat ini, saya rasa kita akan bahagia sekali ya Bapak Ibu. Kita bayangkan punya siswa seperti yang profil pelajaran Pancasila ini, bernalar kritis, Masya Allah, luar biasa. Baiklah, kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan profil pelajaran Pancasila ini bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Oke? Lanjut. Sekarang tentang motivasi Bapak Ibu. Semua manusia, kita semua sebagai guru dan murid itu melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan maju ke depan itu pasti ada yang dituju. Sudahlah, pasti semua manusia, semua mungkin kita gitu ya, sebagai guru, pasti ada motivasi yang ingin diraih. Yakni seperti yang bisa nampak kita lihat ini, gambar animasi orang yang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ternyata dia itu ingin meraih sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Jadi itulah perilaku manusia itu selalu ingin mencari sesuatu yang lebih enak. Motivasi, pasti punya motivasi, tujuan. Ini 3 motivasi perilaku manusia yang telah disampaikan. Yang pertama, manusia itu melakukan pekerjaan, ada yang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kita berangkat ke sekolah untuk mengajar, itu kita kadang mengejar waktu, jangan sampai telat jam 7, bel, telat cek log dan sebagainya. Ini bisa juga dialami oleh murid kita. Dia itu datang ke sekolah lebih pagi. Di antaranya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan.
menghindari hukuman. Ada juga seorang murid atau seorang guru berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia mau berbuat sesuatu itu ingin imbalan, termasuk penghargaan. Oh, Pak Agus, kalau datang pagi terus, saya ingin ingin dapat penghargaan. Ini ada seperti ini. Poin yang kedua. Dilanjutkan poin yang ketiga, ada seseorang guru atau siswa ketika beraktivitas masuk ke sekolah itu dia itu untuk menjadi orang yang diinginkan, mereka inginkan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tiga motivasi ini yang paling baik adalah yang ketiga. Jadi kita hadir ke sekolah lebih pagi itu bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan juga menghindari ketidaknyamanan dan hanya mendapatkan imbalan saja atau penghargaan, namun lebih kepada nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik untuk dirinya, menghargai dirinya sendiri. Sekarang bisa dilihat Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi saya akan menyampaikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana dengan keyakinan kelas atau sekolah ini bila diterapkan maka kita akan jadi nyaman, damai, senang, bahagia dan sebagainya dalam melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita untuk mengajar di kelas. Bagaimana keyakinan tersebut? Keyakinan sekolah atau kelas itu bisa kita terapkan di kelas dengan cara guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid membuat kesepakatan, namanya keyakinan kelas. Mengapa bukan kesepakatan? Karena kalau kesepakatan itu sifatnya memaksa. Ayo kamu harus datang lebih pagi, harus datang jatuh, harus dikerjakan, harus selesai dan sebagainya. Tidak boleh ramai. Itu juga namanya memaksa. Tetapi kalau terjadi antara dua orang atau antara dua orang ya, antara guru dan murid, maka itu bukan kesepakatan tapi keyakinan kelas. Seperti lihat di dalam gambar itu, saya sudah melaksanakan tentang keyakinan kelas dengan cara meminta anak-anak untuk apa sih yang ingin mereka inginkan di kelasnya, agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan bahagia, dengan nyaman, tentram, damai, sejahtera, dan sebagainya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu, berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh murid-murid dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti ini. Keyakinan kelas yang saya pernah buat sederhana sekali, menghargai guru. Jadi ketika saya sampaikan keyakinan kelas, anak-anak itu sudah bilang sendiri, menyampaikan pendapatnya, Pak, kalau bisa menghormati guru, guru harus dihormati. Saya tulis kemudian menghormati guru, menghargai guru. Apalagi anak-anak, kemudian anak-anak tidak telat masuk kelas, Pak, karena kemarin ada yang telat. Ya dah, kita bersepakatan tidak telat masuk kelas. Apalagi anak-anak itu. Yang ketiga, memakai seragam lengkap. Yang keempat, saat pelajaran tidak keluar tanpa izin gurunya. Apalagi sudah ada lagi, Pak, melaksanakan piket, karena kemarin Pak ada anak teman-teman yang tidak piket.
Sehingga apabila salah satu yang tertulis tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dapat mengganggu aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bayangkan kalau tidak ada piket, tidak ada anak yang taat dengan keyakinan kelas piket, maka akan terjadi pertengkaran. Kemudian yang kena ditambah lagi tidak mengolok dan sebagainya, tidak saling ngejek. Namun cukup 5 saja, Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas ini seperti yang kita buat saya bersama. Contoh keyakinan kelas di kelas 8B. Yang pertama, menghormati. Ini semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain di antar temannya, maksudnya. Kemudian menghormati guru dan semua yang ada di kelas. Kemudian kesepakatannya kehadiran siswa harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Jujur di sini siswa berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadiannya dengan jujur. Apa-apa yang terjadi di kelas disampaikan dengan jujur, ini jika kesepakatan. Kemudian komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan, komunikasinya sopan dengan temannya maupun dengan guru yang ada di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Saling menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon, guyonan yang berlebihan atau mengejek, bullying yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam kelas. Itu Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Untuk selanjutnya ice breaking dulu Bapak Ibu, ice breaking dulu, monggo kita ikuti, kita mulai ya ice breaking ya, siap ya. Maaf sudah siang, sudah sore ya. Berdiri, monggo berdiri Bapak Ibu. Semangat ya. Sore hari ini kita lanjutkan tentang materi yang baru, yakni kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang itu pasti punya kebutuhan dasar. Bicara tentang kebutuhan dasar,
kita implementasikan kepada murid kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apabila seorang murid yang membuat temannya tidak nyaman, mengolok-olok dan sebagainya, berarti dia itu ada suatu hal yang salah dalam dirinya. Bisa jadi anak tersebut ingin mendapatkan perhatian, karena anak tersebut kan diwadulkan itu apa gitu? Dilaporkan oleh temannya ke gurunya, sehingga dia itu ingin mendapatkan perhatian. Jadi dia minta perhatian tapi cuma dengan cara nyalah ke temannya, mengolok temannya dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, semua manusia ingin bertahan hidup. Ketika ingin bertahan hidup, ada manusia yang mengambil milik orang lain. Demi apa? Ingin bertahan hidup. Sering terjadi di sekitar kita, di dalam kabar-kabar di televisi dan sebagainya, bahkan di anak didik kita juga ada seperti ini. Contohnya, Bapak Ibu, ketika ada seorang murid di dalam kelas, ada temannya makan, Bapak Ibu, makan di waktu istirahat. Kemudian murid tersebut yang satunya, laki-laki biasanya nih, mengambil makan tersebut dengan cara menggoda itu. Ambil makannya, karena kemudian diambil terus dimakan. Beberapa diberikan lagi. Ini menunjukkan bahwa mungkin belum sarapan dulu. Ada yang salah dalam dirinya. Mungkin belum sarapan, sehingga dia ingin bertahan hidup dari lapar maksudnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kita lanjutkan saja. Kemudian butuh penguasaan. Manusia butuh kebebasan dan butuh senang. Bayangkan kalau tidak ada manusia yang tidak butuh kesenangan, itu tidak ada. Monggo sampai Bapak Ibu perhatikan, tidak ada seorang manapun atau murid manapun tidak butuh kesenangan. Mereka butuh kesenangan, butuh kebebasan. Makanya seperti ini bisa diartikan penjabarannya luar biasa sekali. Ini kalau bisa dijabarkan, bertahan hidup, kasih sayang bisa, penguasaan masuk ke sini, kemudian kebebasan dan kesenangan. Mendapatkan kasih sayang seorang ayah atau orang tuanya atau gurunya. Contoh studi kasus kita lihat Bapak Ibu. Pak Win, guru kelas 8B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Bagas. Oke, ini tempat murid saya, ini namanya Bagas. Beberapa anak telah mengeluh tentang sikap Bagas ini, yang seringkali minta bekal makan siang dengan paksa punya temannya. Coba jika Bapak Ibu jadi saya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal itu, Bapak Ibu? Saya mohon ingin tanggapannya dari Bu Nening. Ini kan saya. Terima kasih waktunya. Menurut saya Bagas tersebut sangat membutuhkan perhatian. Kemudian bisa juga Bagas itu mengalami sesuatu dari keluarganya. Misalnya berasal dari latar belakang keluarga yang, mohon maaf, mungkin broken home, atau salah satu orang tuanya bekerja jauh. Mungkin dari situ kebutuhan pribadi Bagas itu terabaikan. Misalnya makan, keterlambatan makan itu kan juga bisa membuat dia lebih emosi. Berarti perhatian dari keluarga ya? Iya, kemudian dia sendiri melampiaskannya di kelas gitu. Iya. Iya, terima kasih.
Kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Neneng, bagus sekali jawabannya. Bagas ini kurang perhatian dari orang tuanya terkait tentang bekal untuk berangkat ke sekolah. Mungkin ada yang menambahkan, mungkin silakan. Terima kasih sekali kepada Bu Arista, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau untuk terkait Bagas sendiri ini Pak, kalau dari saya sendiri, dia melakukan hal seperti ini sebenarnya dia diberikan uang saku sama orang tuanya, tetapi untuk sarapan pagi sudah dia belikan untuk uang sakunya, tetapi dia kan kalau anak laki-laki biasanya untuk jumlah makannya itu lebih banyak dibanding perempuan. Oke, daripada uang sakunya untuk dibuat beli makan siang, dia lebih baik minta. Karena apa? Uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya yang lebih itu ditabung, Pak. Jadi dia tidak, uang sakunya tidak untuk beli-beli, namun ditabung gitu maksudnya. Ditabung, dikumpulkan untuk membeli peralatan sekolah yang kiranya orang tua tidak secepat apa yang dia harapkan. Karena untuk kedua orang tuanya sendiri mencukupi. Padahal mencukupi ya? Mencukupi. Bapak Ibu, kira-kira kasus seperti ini pernah dialami nggak Bapak Ibu? Seperti ini, ada anak yang mampu, dari keluarga yang mampu, namun sudah mendapatkan sangu, uang dan bekal sudah cukup, namun di sekolah masih berbuat kasus untuk mencari perhatian, karena dia anak ragil yang kurang kasih sayang, istilahnya kurang kasih sayang, kurang adanya kebersamaan dari keluarganya. Iya. Karena kakaknya sudah menikah, mungkin sudah kalau kakaknya sendiri. kuliah, kemudian kedua orang tuanya sibuk bekerja semuanya. Jadi perhatiannya kurang ya. Betul, untuk segi ekonomi tercukupi. Begitu, Ibu Arista. Itu saja Pak, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali, tepuk tangan buat Ibu Arista, teman-teman. Terima kasih Ibu Arista atas jawaban yang disampaikan, dan mungkin masih banyak lagi Bapak Ibu terkait dengan studi kasus yang terjadi sering kita alami di sekolah kita atau di kelas kita sebagai wali kelas. Kita lanjutkan lagi. Ternyata mengapa Bagas seperti itu, semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Neneng dan Ibu Arista, sangat luar biasa sekali. Jadi bisa jadi saya tambahkan alasannya karena ia lapar, dia itu lapar, dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang, sehingga kebutuhan dasar yang sedang dilakukan oleh Bagas saja berusaha untuk dipenuhi oleh Bagas. Dengan cara bagaimana? Ya itu tadi, makanan temannya diambil. Dalam hal ini Bagas adalah ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Jadi dia itu minta dengan cara mengambil dengan paksa kepada temannya, itu berarti dia ingin bertahan hidup. Ini salah satu kebutuhan manusia yang telah dijabarkan di depan tadi, yaitu tentang bertahan hidup. Next. Bisa jadi satu kasus bisa jawabannya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kasus tadi tentang Bagas yang selalu merebut makanan temannya, bekal temannya diambil, dipaksa, ternyata alasan yang selanjutnya yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia.
ketika diambil sehingga temannya akan memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, ya, kepada guru wali kelasnya, Pak Win, itu Bagas, makanan saya sering diambil. Berarti Bagas itu ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, dari teman-temannya juga. Dan gurunya akhirnya memberitahu orang tuanya dengan cara menelpon, menghubungi, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi supaya temannya memperhatikan, gurunya memperhatikan, orang tuanya juga memperhatikan. Jadi kebutuhannya Bagas tadi kebutuhan dasar adalah ia sedang ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Jadi dia butuh kasih sayang, Bapak Ibu, dan ingin punya rasa diterima di dalam kelas, di dalam keluarganya. Next. Alasan yang selanjutnya, yang ketiga, alasan Bagas melakukan tindakan tersebut karena temannya jadi takut, senang melihat temannya takut sama dia, senang melihat temannya mengikuti keinginannya, bangga. Maka sebetulnya Bagas dalam hal ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini Bapak Ibu, semua orang pasti ingin berkuasa. Ini kalau naluri manusia pasti semua ingin berkuasa, ingin ditakuti dan sebagainya. Kita lanjutkan. Alasan Bagas yang keempat, alasannya dia merasa bosan dengan bekal makanannya itu saja. Tempe tahu sambal, tempe tahu itu saja selalu yang dibawa. Sehingga, ini Bapak Ibu, terima kasih. Sehingga dia itu selalu berbuat usil yang telah saya sampaikan tadi di awal. Dia selalu usil pada temannya. Jadi yang dibawakan ibunya itu dari rumah selalu bekal yang sama. Bayangkan, kita pun kalau bawa bekal yang sama, Bapak Ibu, monggo kita cermati. Bapak Ibu kalau bawa bekal yang sama, Bapak Pak Agus apabila dikasih bekal yang sama oleh istrinya, besok tempe tahu, besok lagi tempe tahu, bosan ya, pasti akan dongkol. Itu kebutuhan manusia juga tentang apa yang dirasakan oleh Bagas juga sama. Jadi dalam ini ingin mencoba makanan teman-temannya pasti bosan, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, pengen bebas. Itu saja, masak di rumah terus, saya pengen melencer, masak di sekolah gitu saja, bawa makanan itu saja, akhirnya pengen makan temannya disebut itu seperti itu. Semua pasti butuh kebutuhan akan kebebasan. Kita pasti ingin kesenangan juga. Tuh bisa di seperti itu gambarnya. Kalau Pak Agus marah ya, Pak Agus pasti gitu ya, tempe tahu terus, gitu seperti itu. Semuanya pasti boleh juga. Makanya ganti-ganti, besok ikan laut, besok lagi ikan ayam, ikan sapi, telur dan sebagainya. Ada alasan lagi Bapak Ibu. Ini alasan yang kelima. Mengapa Bagas melakukan seperti itu? Ternyata ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang punya rasa kesel itu dia senang. Kapok ini kesel aku, dia senang. Dan ini termasuk kebutuhan apa? Kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan Bapak Ibu. Kadang ada teman melihat temannya itu susah, senang. Nah, betul. Apa yang dilakukan oleh Guru, senang melihat penderitaan orang lain. Ini yang dilakukan oleh Bagas. Dia senang, butuh kesenangan. Cuma kesenangan dalam arti seorang remaja sekolah kelas 8. Kalau orang yang sudah dewasa, bapak ibu yang sudah berkeluarga, itu biasanya dia
nggak suka melihat tetangganya yang sudah sukses misalkan, itu ada seperti itu. Tapi kita nggak seperti itu. Yakin ketika ada kasus ini terjadi pada murid kita. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Berbicara tentang posisi kontrol restitusi, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Jadi seorang guru itu di dalam lingkungan sekolah itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah pada murid, bisa juga sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya guru tersebut selalu berkata kasar padanya. Apabila ada seorang murid yang berbuat kesalahan, contoh terlambat masuk sekolah, masuk kelas, maka dia akan melotot dengan tangan menunjuk, "Hei, kok terlambat terus? Terlambat lagi," dengan marah-marah. Ini, "Ayo push up." Misalkan seperti itu juga sebagai pengubah. Lari, berputar, lapangan basket 2 kali, termasuk penghukum. Ini model guru yang sebagai penghukum. Model yang selanjutnya, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya putarkan videonya supaya lebih senang dan jelas lagi. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu bisa diperhatikan 5 posisi kontrol. Ketika guru sebagai penghukum, maka dia itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, bahkan menyindir-nyindir, menyakiti. Kalau berkata begini, kalau guru penghukum itu, "Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan." Itu guru penghukum. "Ayo keliling, terlambat, keliling lapangan 2 kali lari, rasakan, awas ya kalau diulangi lagi ya." Contoh guru penghukum. Kemudian contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Begini, dia selalu berkata begini, "Kamu ketika ada anak terlambat atau berbuat salah, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali dia mikir kamu mana?" Sering mengatakannya seperti itu. Nih, ibu sampai stres, bapak sampai stres gara-gara sampean, gara-gara kamu ini. Kamu lagi. Ini hanya anak merasa bersalah, murid merasa bersalah. "Iya Bu, mohon maaf Bu," seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Guru sebagai teman. Ketika dia merasa posisinya sebagai teman, maka guru itu biasa berkata begini. Ketika ada anak yang sering berbuat salah atau melakukan kesalahan, "Ayolah, nah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu," seperti itu contohnya. Kemudian sebagai pemantau, biasanya guru kalau sebagai pemantau itu selalu berkata, "Apa peraturannya? Ayo, apa peraturannya? Kalau kamu terlalu begini," seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer, ini pertanyaannya guru bisa dia berkata, gurunya berkata, "Apa yang kita yakini dalam kelas kemarin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?" Jadi tidak langsung menyalahkan siswa yang bersalah. Dan posisi yang mana yang bagus untuk diterapkan oleh seorang guru, Bapak Ibu bisa diperhatikan yang mana kira-kira? Sebagai manajer. Ya, inilah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebagai kontrol manajer pada anak yang berbuat salah di kelas kita. Posisi kontrol restitusi.
Jadi di antara kelima pos kontrol tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asmati, sebaiknya seorang guru menggunakan yang mana Mas Asmati? Sebagai Manajer ya. Ya, jadi sebagai manajer itu nanti bisa dilihat dari video yang akan saya sampaikan. Ada videonya. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi tidak memarahi, guru mengajak bahkan mempersilahkan. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terintegrasi positif pada diri murid. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi, di mana kita apabila menemui di kelas kita, di sekolah kita ada siswa yang melakukan kasus atau kesalahan, maka gunakanlah dengan cara segitiga restitusi ini, di mana yang pertama, ketika ada anak yang ada kasus kesalahan, melanggar aturan, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita menstabilkannya, tidak langsung memarahi. Contohnya juga ada pada film yang akan saya sampaikan. Misalnya ada anak terlambat, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Ibu juga pernah terlambat dan temannya juga ada yang terlambat. Seperti itu juga namanya menstabilkan. Tidak langsung menjustis, menyalahkan. Kamu kok terlambat lagi? Nah, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus salahmu bagaimana? Apa salah kamu? Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita terapkan di kelas kemarin? Mas ingat? Iya Bu. Apa yang kamu langgar? Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Seperti itu. Terus bagaimana cara menyelesaikannya masalahnya? Bagaimana? Seperti itu. Diajak untuk berdiskusi, Pak. Ini contoh yang saya lakukan. Ada anak yang terlambat masuk kelas, kemudian saya persilakan dulu, kemudian saya bicara, nanti setelah pelajaran ikut ke ruang guru atau ke musola ya. Menstabilkan identitas tadi yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Saya gini kan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata seorang guru sebagai manajer apabila menghadapi anak yang salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak nyari kesalahan. Siapa yang memulai? Ini Pak, ini Pak, ini Bu, ini Bu. Artinya nggak selesai. Kita tidak cari yang salah, tapi ingin menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Sekarang kita lanjutkan ke validasi yang tadi, yang pos yang kedua, pos yang segitiga yang tadi. Validasi tindakan yang salah. Dari sini, tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya, kamu pasti punya alasan anakku, mengapa melakukannya. Seperti itu kata-katanya. Validasi tindakan. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu. Kamu kok telat? Seperti itu, apa yang penting bagi kamu? Sering main game. Bapak, saya sering main game, tidur terlalu malam sehingga saya terlambat. Apakah itu penting bagi kamu? Iya Bapak, ketika saya main game saya dapat uang. Ya. Tidak apa-apa, main game juga bagus, jangan seperti itu sebagai manajer.
Tapi bagaimana kamu sebagai seorang murid? Apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, saya tidak akan lagi tidur malam supaya terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus tidur malam seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir, 3 restitutas tadi, segitiga restitusi, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang hijau itu seperti apa sih? Nah ini contohnya anak bertengkar gara-gara rebutan buku. Ada temannya baca buku, digoda, ditarik bukunya, sehingga rebutan sampai sobek. Akhirnya saya ajak untuk duduk bersama, saya tanyakan seperti itu tindakan kelas itu. Kamu jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh kata-katanya. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat, kita simak penerapan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan di depan tadi untuk lebih jelasnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Jadi dalam video ini pembahasan tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Monggo disimak. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kisah anak yang terlambat masuk ke sekolah. 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama yang tadi kita bahas. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Dengan wajah Malas yang sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Fisik. pergi sana. masih adakah Bapak Ibu yang demikian apabila anaknya berbuat salah? Tak ada ya? Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. baiklah Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang saya sampaikan mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan dari sekian hal yang saya paparkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita di kelas sehari-hari.
Semoga kita bisa menjadi guru yang hebat, guru yang mampu menjadikan anak kita menjadi anak yang disiplin, berakhlak mulia, berkarakter profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, kertas yang Bapak sudah berikan itu, dan anak tolong ditulis apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian tidak inginkan untuk keyakinan kelas kita. Silakan diisi. Anak. Beli. Sesuai tempatnya yang diharapkan kita sudah isi. Yang pinjam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Alia dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang telah kami lakukan bersama Pak Win tadi di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas bersama teman-teman kelas 8B. Jadi, menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan oleh kami karena itu bisa membuat kerukunan kelas dan juga membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nah, jadi teman-teman juga tidak bisa melakukan hal-hal yang membuat teman-teman kelas yang lain merasa terganggu. Jadi sudah ada resikonya masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Win telah mengajak kami membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Meta, teman sejawat Pak Winarso dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Dengan adanya diajarkan nilai-nilai kebajikan terhadap saya dan telah diterapkan kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Banyuwangi memberikan dampak yang positif. Terlihat dari siswa-siswi yang mampu berkolaborasi, bergotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Tidak hanya itu, murid-murid juga mampu berdisiplin dalam mengerjakan setiap tugas-tugas mandiri yang diberikan oleh guru dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.